Setelah Lei Ting memasuki penjara dingin, itu akan berubah menjadi bentuk lain. Dalam wujud itu, raksasa botak dapat dengan mudah membunuh Pantom Leinos ini. Tapi reaksi para budak Huan Lei sangat cepat. Dalam sekejap, petir yang berantakan berubah menjadi belut yang licin. Retak. Diiringi suara guntur dan guntur, Huan Leinu keluar dari celah antara tangan raksasa itu dan lari ke segala arah. Meskipun raksasa bertangan dua itu terus mengulurkan tangan untuk meraih kembali Huan Leinu, tetapi setiap kali dia meraihnya, Huan Leinu yang licin selalu bisa melarikan diri, dan dia melarikan diri dengan bersih dalam sekejap mata tidak sebelum atau sesudah 10 waktu. Bernapas, budak roh 5 elemen ini mati, dan melarikan diri, hanya Luo Zeng, Feng Nu dan Li Beixue yang tersisa di sekitar penjara dingin. Haruskah kita pergi juga? Li Beixue bertanya dengan lembut, suaranya bergetar. Dia tahu bahwa melarikan diri adalah harapan yang luar biasa, dan tangan itu tidak mudah untuk melepaskannya, tetapi di bawah ketegangan yang tinggi, masih ada sedikit harapan yang berlebihan di hatinya pertanyaan semacam. Ini mirip dengan harapan untuk meraihnya, tali penyelamat saat dia sangat takut, tapi Luo Zeng adalah tali ini. Tidak, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Feng Nu dan Li Beixue tidak dapat melihatnya, tetapi Luo Zeng dapat melihatnya dengan jelas, raksasa botak itu menatap dirinya sendiri dengan ekspresi setengah tersenyum. Tatapan itu seperti seekor kucing menatap mangsa yang hendak disantap di atas piring. Mustahil untuk melarikan diri dari jarak ini. Satu-satunya sedotan yang menyelamatkan jiwa adalah petunjuk sebelumnya. Saya memiliki musuh yang sama dengan raksasa botak, dan mereka berdiri di sisi yang sama. Jika dia mencoba melarikan diri sekarang, itu hanya akan menarik serangan raksasa botak itu. Titik cahaya di penjara dingin menjadi gelisah lagi, dan raksasa botak itu melambaikan tangannya dan menepuk Luo Zeng dan 3 lainnya lagi. Tubuh Li Beixue menegang, rambutnya yang panjang berkibar, dan dia berteriak tanpa sadar. Meskipun dia mengalami banyak pengalaman di pantai lain, dia terlalu halus, dan dia tidak cukup siap untuk menghadapi hidup dan mati. Sebaliknya, Luo Zeng dan Feng Nu jauh lebih tenang. Feng Nu bisa menjadi penguasa sarang dewa, dan dia juga bekerja dari darah dan api. Pada titik ini, dia sudah bisa meremehkan hidup dan mati, dan Luo Zeng telah mengalami pengalaman serupa berkali-kali. Selalu ada kepastian di hatinya bahwa raksasa botak itu tidak bodoh, jika raksasa botak itu masih ingin bebas, dia hanya bisa meminta bantuan mereka. Sepasang tangan raksasa itu akhirnya berhenti pada jarak 2 atau 3 kaki di atas penutup api Dewa Yuanling, dan kemudian perlahan-lahan ditarik ke dalam penjara yang dingin. Jeritan Li Beixue tiba-tiba berhenti, dan dadanya terus terengah-engah. Secara alami, jiwa tidak perlu bernafas, reaksi Li Beixue benar-benar tegang, dan dia menunjukkannya secara alami. Segera, ada suara berirama di penjara dingin, seperti paduan suara banyak orang. Bantu menguraikan, kata Luo Zeng pada sosok hijau itu. Setelah sosok hijau dipindahkan dari inti Tianzi ke senjata peradaban, dia telah duduk di senjata peradaban, memperhatikan setiap gerakan Luo Zeng. Selama Luo Zeng memberi perintah, dia akan memulai inti dari Tianzi untuk pertama kalinya. Inti dari Tianzi dengan cepat mulai diuraikan, dan konten yang diuraikan langsung diteruskan ke pikiran Luo Zeng. Dia bertanya apakah kamu dan keluarga Yuanling adalah musuh. Alis Luo Zeng sedikit terangkat, dan dia sudah tahu ketika dia mendengar pertanyaan ini bahwa strateginya berhasil. Luo Zeng hanya ingin raksasa botak itu mengerti bahwa dia ada di sisinya. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana saya menjawab kata-kata raksasa? Sebagai makhluk dalam kekacauan, bahkan jika dia tahu bagaimana mengungkapkannya, dia sepertinya tidak bisa mengeluarkan suara, seperti membuat suara yang mirip. Raksasa botak tidak bisa memahaminya sama sekali mencoba. Boom! Saat Luo Zeng ragu-ragu, raksasa itu mengetukkan jarinya ke es beberapa kali dari kedalaman penjara yang dingin. Lalu ada nyanyian ritmis lainnya, yang persis sama dengan sebelumnya. Luo Zeng? Apa yang dia tanyakan pada kita, kan? Kata Feng Nu, dan dia juga memperhatikan bahwa raksasa di penjara dingin itu sedikit tidak sabar. Iya, dia bertanya apakah kita dan keluarga Yuanling adalah musuh, jawab Luo Zeng. Tapi bagaimana kita harus menjawabnya? Feng Nu berkata dengan bingung. Aku sedang memikirkan cara, kata Luo Zeng. Li Beixue, yang sangat gugup, tiba-tiba berkata jiwa-jiwa di kota jiwa itu bukanlah makhluk di luar kekacauan, tetapi mereka juga bisa membaca suara bahasa Sanskerta. Mendengar apa yang dikatakan Li Beixue, mata Luo Zeng tiba-tiba menyala. Iya, itu adalah suara yang dibuat oleh banyak jiwa bersama-sama, dan suaranya majemuk pengucapan. Bahasa Sanskerta tidak bersuku kata satu. Ketika raksasa botak itu mengucapkan sebuah kalimat,
sepertinya puluhan orang berbicara pada saat yang sama. Seperti orang menyanyikan lagu bersama. Meskipun sosok hijau mengajarkan pengucapan Luo Zeng, dia tidak dapat membuat suara yang rumit ini sendiri, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendiri. Bagaimana jika puluhan orang? Luo Zeng dengan cepat menyampaikan pikirannya kepada Yuan Shi Tianzun. Yuan Shi Tianzun sendiri juga memikirkan cara dengan kebijaksanaannya, dia diingatkan oleh Luo Zeng dan langsung bereaksi. Cukup banyak orang yang membuat suara bersama, dan suara itu bertambah, dan Anda mendapatkan efek yang sama. Jadi Yuan Shi Tianzun dengan cepat memanggil para pahlawan umat manusia dengan senjata peradaban, dan pada saat yang sama meminta Inti Tianzi untuk membongkar pengucapan bahasa Sanskerta Yingji yang bertanggung jawab. Boom, boom, boom. Raksasa botak itu mengetuk es lagi dengan jari-jarinya yang tebal, menyebabkan pecahan es terciprat kemana-mana. Dia menjadi lebih tidak sabar, dan bertanya untuk ketiga kalinya. Awalnya ada senyuman di wajahnya, tetapi sekarang menghilang tanpa jejak. Li Beixue dan Feng Nu melihat Luo Zeng bersama-sama, dan mereka juga berharap Luo Zeng akan menemukan solusi. Pada saat ini, lebih dari 30 kepala tiba-tiba muncul di atas kepala Luo Zeng, Nuwa, Fuxi, keturunan, Del. Itu benar-benar paduan suara, dan mereka menyanyikan kalimat bersama ya, keluarga Yuanling adalah musuhku. Raksasa botak itu jelas tidak menyangka bahwa Luo Zeng akan menggunakan metode ini untuk menjawabnya. Setelah beberapa saat, kemudian senyuman muncul di wajah Zhang Yuan, dan pada saat yang sama dia bertanya apakah keluarga Yuanling penguasa dunia ini. Di bawah operasi gila Inti Tianzi, sosok hijau menyampaikan kalimat ini kepada Luo Zeng. Tuan dunia ini. Tidak, mereka tidak dihitung, mereka hanya pengecut yang menyusut di dunia ini, jawab Luo Zeng. Di mata Luo Zeng, pengejaran peradaban Yuanling dengan cara yang sah hanyalah semacam peredaan yang tak berdaya. Jika Anda ingin benar-benar menyelesaikan krisis kekacauan, hanya ada cara terakhir. Jadi hukum ketertiban adalah tindakan pengecut. Setelah Luo Zeng selesai berbicara, sosok hijau itu sekali lagi menerjemahkan bagian ini ke dalam suku kata bersuku kata banyak yang rumit, dan pada saat yang sama membongkarnya untuk dinyanyikan oleh Nuwa, Fuxi dan yang lainnya dalam paduan suara. Cara komunikasi ini sangat merepotkan, tetapi setidaknya dimungkinkan untuk berkomunikasi. Hanya saja Fuxi, keturunan, dan yang lainnya memutar mata sambil menyanyikan balada aneh ini, dan mereka dapat melihat bahwa mereka sangat tidak berdaya. Setelah raksasa botak mendengarkan paduan suara para pahlawan umat manusia, dia segera berkata itu memang sekelompok pengecut yang memasang jebakan jahat, jadi aku tertangkap. Setelah dia selesai berbicara, wajahnya menunjukkan gigi terkatup. Titik. Keluarga Yuanling memang licik dan tercela, kata Luo Zeng lagi. Inti dari Tianzi mulai diterjemahkan, dan banyak pahlawan umat manusia terus bernyanyi bersama. Ya, itu licik dan tercela. Raksasa botak itu mengangguk. Ras ini memalukan bagi peradaban kita di Chaos. Luo Zeng memarahi dengan jijik. Mendengarkan omelan Luo Zeng yang terus-menerus terhadap peradaban Yuanling, wajah para pahlawan umat manusia menunjukkan warna yang tidak bisa dijelaskan. Nuwa tersenyum dan bertanya Luo Zeng, apa gunanya memarahi peradaban Yuanling seperti ini? Yuan Shi Tianzun juga menunjukkan sedikit ketidaksesuaian di wajahnya. Faktanya, mereka ingin Luo Zeng bertanya tentang asal-usul pria botak itu, apakah dia adalah peradaban instan, apakah dia tahu peradaban apa yang ada di dunia misterius, Del. Tapi Luo Zeng telah berteriak. Setiap orang telah berkultivasi sedemikian rupa sehingga tidak ada artinya meminta harga murah. Luo Zeng mengedipkan matanya dan berkata, ayo ikuti raksasa botak ini dulu. Menilai dari serangkaian tindakan raksasa botak barusan, orang ini juga benar-benar keluar dari emosinya sendiri. Jangan melihat raksasa botak yang melewati kehidupan Luo Zeng dan mereka bertiga, jika dia kesal dengan mengajukan pertanyaan, dia dapat memalingkan wajahnya kapan saja. Luo Zeng menemani raksasa botak untuk memarahi, masih memenangkan persetujuannya. Ini menyakitkan bagi para pahlawan umat manusia ini, yang telah mengikuti terjemahan Inti Tianzi, menyanyikan lagu-lagu yang tidak akan pernah mereka mengerti. Setelah memarahi seperti ini selama beberapa saat, raksasa botak itu hampir melampiaskan amarahnya, dan nafas yang keras juga berkurang banyak. Ketika dia melihat Luo Zeng lagi, dia tampaknya menganggap Luo Zeng sebagai orang kepercayaan, dan bahkan bertanya tentang beberapa kondisi Luo Zeng secara bergantian. Kamu mirip denganku dalam penampilan, sepertinya kalian berdua dari klan Pang Hao, kenapa kamu jauh lebih kecil? Suku Pang Hao. Mendengar kata ini, Yuan Shi Tianzun, Luo Zeng dan yang lainnya diam-diam menuliskannya di hati mereka. Dari kalimat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada suku bangsa di balik raksasa botak tersebut.
Ukuranku juga bisa berubah dari ukuran ke ukuran, tunggu dan lihat saja. Luo Zeng menunggu sampai Yingji menerjemahkan, diam-diam menjalankan kekuatan Rage God, dan ukurannya menjadi lebih besar, dengan cepat naik dari ketinggian 8 kaki menjadi hampir 2 kaki. Karena keterbatasan penutup api Dewa Yuanling, Luo Zeng tidak berani memperluas ratusan kali orang. Orang Pang Hao melihat pemandangan ini, dan mata mereka menunjukkan keterkejutan. Orang-orang Pang Hao kita juga bisa menjadi lebih besar dan lebih kecil, lebih marah, ukurannya semakin besar bisa naik, mungkinkah kamu dan aku dari ras yang sama? Dunia ini memiliki ras yang sama. Tentu saja Luo Zeng tahu bahwa dia bukan anggota klan Pang Hao. Tapi dengan penampilan yang sama, ras manusia pasti berhubungan dengan orang Pang Hao. Luo Zeng tidak membantahnya, tetapi berkata mungkin ada kemungkinan ini. Sama seperti raksasa botak menjadi semakin bersemangat, Luo Zeng mengubah topik pembicaraan dan segera bertanya sejauh yang saya tahu, penjara dingin ini menahan makhluk waktunya tidak singkat, dan beberapa makhluk di penjara dingin telah dipenjara selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika teman ini akan terjebak untuk waktu yang lama menyebutkan hal ini, raksasa botak itu tiba-tiba menjadi bersemangat, dan dia lubang hidung. Membengkak besar, mereka tidak bisa menyimpan milikku, mereka akan membayarnya. Setelah itu, raksasa botak mengeluarkan baut besi besar dari belakang. Klan Yuanling awalnya menggunakan baut besi ini untuk memperbaiki raksasa botak di tengah penjara dingin, dan raksasa botak tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi klan Yuanling tidak menyangka raksasa botak itu mengeluarkan baut besi di bawah perjuangan terus-menerus. Keluarlah, agar raksasa botak itu bisa bergerak dalam jangkauan penjara dingin. Namun, karena 3 rantai besi di tubuhnya, raksasa botak itu tidak bisa lepas dari penjara yang dingin itu. Raksasa botak itu berpikir bahwa hanya masalah waktu sebelum dia memutuskan ketiga rantai besi itu. Tapi sekarang ini telah terjadi, klan Yuanling pasti akan kembali dan mengikatmu lagi. Pada saat itu, kamu mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, kata Luo Zeng lagi. Fakta bahwa raksasa botak itu bisa bergerak bebas di penjara yang dingin sepenuhnya merupakan pengawasan dari klan Yuanling. Ketika Luo Zeng mengatakan ini, raksasa botak itu segera bereaksi. Meskipun dia membunuh dan mengusir budak roh 5 elemen, kekuatan klan Yuanling tidak boleh diremehkan. Jika dia menggunakan metode yang sama seperti terakhir kali, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi padanya. Kalau begitu aku akan keluar dari tempat hantu ini sekarang. Raksasa botak itu tidak sabar, dan setelah dia selesai berbicara, dia dengan kasar merobek rantai besi di tangannya. Saya tidak tahu zat apa yang terkandung dalam rantai besi ini. Meskipun kekuatan kasar raksasa botak itu sangat kuat, dan wajahnya memerah, rantai besi itu tetap tidak bergerak Kang. Itu raksasa botak menghancurkan rantai besi di tanah, ada ekspresi tak berdaya di wajah gemuk itu, dan dia berkata dengan terengah-engah aku tidak bisa mematahkannya. Bisakah kamu membuang rantai besi itu dari penjara dingin untuk saya untuk melihat? Luo Zeng bertanya. Cara memutus rantai besi, saya khawatir Yuan Shitianzun perlu memikirkannya. Gagasan dalam benak Luo Zeng adalah untuk melepaskan raksasa botak dan membiarkan raksasa botak itu menghancurkan budak roh 5 elemen dari 30 langit. Bisakah kamu memutuskan rantai ini? Raksasa botak berkata bahwa dia mengulurkan tangannya dan meletakkan sepasang tangan raksasa di depan Luo Zeng. Rantai besi setebal batang tubuh manusia, berwarna tembaga gelap, dan saling kusut satu persatu. Setelah hantu Yuan Shitianzun melayang turun, dia mengulurkan tangan dan meraba-raba rantai besi dengan sentuhan ringannya, serangkaian rune padat muncul di permukaan rantai besi hitam. Rune ini terjalin berpasangan dan terlihat unik. Yuan Shitianzun segera tersenyum, benar saja, itu simpul hidup Ziwu. Setelah rune ini dilemparkan ke rantai besi ini, ada simpul hidup Ziwu di setiap mata rantai. Jika Anda menariknya dengan kekuatan kasar, itu hanya akan semakin kencang. Bisakah kamu mematahkan formasi? Luo Zeng bertanya dengan cepat. Sederhana, kata Yuan Shitianzun dengan tegas. Formasi simpul Ziwu tidak retak, tetapi klan Yuanling pasti tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan pergi ke penjara dingin untuk membantu raksasa botak melepaskan formasi. Luo Zeng memberitahu raksasa berkepala plontos bahwa setelah rantai besi bisa dilepaskan, raksasa berkepala plontos itu juga menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan dengan cepat menurunkan tubuhnya, menjentikkan tangannya, dan meletakkannya dengan patuh di depan Yuan Shitianzun. Yuan Shitianzun mengulurkan tangannya untuk dengan lembut membelai salah satu mata rantai, dan setelah beberapa saat, cahaya hijau samar mekar. Lampu hijau ini seperti air kental, mengalir menuju meridian Slipknot Array. Meridian Knot Array awalnya bersinar dengan cahaya keemasan pucat,
tetapi setelah diwarnai dengan cahaya hijau, cahaya keemasan pucat itu dengan cepat meredup hingga menghilang. Yuan Shi Tianzun mundur dan mengangguk ke arah raksasa botak di penjara yang dingin. Kedua tangan raksasa botak itu menarik pelan, dan dengan klik, mata rantai itu segera dicabut. Om, di mata Li Beixue dan Feng Nu, bintik-bintik cahaya di penjara yang dingin tiba-tiba menari. Dalam pandangan Luo Zeng, raksasa botak itu menegakkan tubuhnya, tangannya bertepuk tangan di dadanya, dan dia tampak sangat bersemangat. Setelah dua rantai besi yang tersisa dilepaskan oleh Yuan Shi Tianzun, raksasa botak itu akhirnya berdiri tegak dan melangkah keluar dari penjara dingin dalam satu langkah. Ladang es yang halus bersinar terang padanya, memancarkan aura primitif dan kuat. Setelah raksasa botak berjongkok, dia merentangkan telapak tangannya ke arah Luo Zeng, dan berkata pada saat yang sama temanku, saatnya menemukan orang-orang itu untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah inti dari Tianzi menguraikan kata-katanya, Luo Zeng tersenyum sedikit, dan kemudian dengan gadis Feng, Li Beixue berjalan ke telapak tangan raksasa botak itu. Boom, 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 boom. Kemudian raksasa botak itu berjalan di atas lapangan es. Meskipun suhu di sini sangat rendah, tidak bisa lebih rendah dari penjara yang dingin. Segera setelah embun beku memadat di permukaan tubuh raksasa botak, itu berubah menjadi panas yang sangat deras dan menghilang. Kulit raksasa botak itu berubah menjadi merah cerah, dan panas transpirasi menyembur keluar dari tubuhnya, dengan mudah menahan suhu rendah es bagian atas lembaran. Tempat hantu ini penuh es, di mana mereka? Raksasa botak itu bertanya setelah berjalan agak jauh. Yu Sengtian Luo Zeng tidak mengenalnya, tetapi dia sudah pernah berjalan sekali sebelumnya, dan dia hanya perlu pergi ke ujung ke arah ini untuk pergi ke surga ke-31. Tepat ketika Luo Zeng hendak memandu jalan, Feng Nu tiba-tiba berkata karena raksasa botak ini ingin membalas dendam pada klan Yuanling, mengapa tidak membiarkannya bersenang-senang? Bersenang-senanglah. Luo Zeng menatap. Klan Yuanling terjebak di Yu Sengtian, dan ras lain tidak nyaman untuk naik turun. Luo Zeng, tubuhmu telah melewati Yu Sengtian, dan jiwamu masih berada di surga ke-29. Ketika kamu ingin pergi ke 30 surga kedua, saya khawatir itu akan sama. Sebuah malapetaka Feng Nu mengingatkan. Mata Luo Zeng sedikit berbinar, maksudmu? Hancurkan 30 langit, Feng Nu mengangkat bahu. Klan Yuanling mengelola 30 surga dengan sempurna, ketika ras lain, peradaban, dan beberapa makhluk kuat melewati Yu Sengtian, mereka hanya bisa menanggungnya. Jika base camp klan Yuanling di 30 surga dihancurkan, kekuatan lain di sisi lain juga dapat memanfaatkan situasi untuk memasuki Yu Sengtian, seperti klan Wukong, dan beberapa peradaban yang mendukung akhir zaman. Ini adalah kesempatan bagus untuk melemahkan kekuatan klan Yuanling, tidak ada alasan untuk melewatkannya. Kalau begitu tolong tunjukkan jalannya, Luo Zeng tersenyum. Feng Nu mengangkat bahu, dia telah bepergian di Yu Sengtian cukup lama, dan dia terlalu akrab dengan distribusi kastil es di peradaban Yuanling. Di area tengah lapangan es Yu Sengtianxia, kastil es segi 8 berdiri di sini. Kastil es ini terhubung satu sama lain untuk membentuk kota es permanen, dan keluarga Yuanling bahkan membangun tembok es tebal di bagian luar lapisan es. Banyak makhluk dari sisi lain datang dan pergi keluar masuk kota es. Jenis makhluk di sisi lain sangat rumit, tetapi mereka semua adalah ras yang termasuk dalam peradaban Yuanling. Suasana di kota es hari ini sangat halus, baik makhluk dari sisi lain maupun budak dari 5 elemen sangat sunyi. Belum lama ini, tim yang dibentuk oleh Yue Huonu, Ning Bingnu dan Huan Leinu menderita kerugian besar, kecuali Huan Leinu yang lolos secara kebetulan, Yue Huonu dan Ning Bingnu semuanya musnah. Di tengah kota es, ada platform bundar yang diukir dengan kristal es, dan di tengah platform bundar itu diselimuti cahaya hitam. Cahaya hitam di medan gelap adalah kegelapan mutlak, dan Anda tidak akan pernah bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Tapi tentu saja makhluk yang tinggal di kota es itu tahu apa yang diselimuti oleh cahaya hitam itu. Banyak budak api bulan, budak penguburan bumi, dan budak es berkumpul di sekitar platform bundar, berlutut ke arah cahaya hitam, dengan kepala tertunduk dan diam. Kamu hanyalah sekelompok sampah. Itu hanya 2 jiwa yang dan 1 tubuh. Bagaimana saya bisa menghancurkan budak api bulan dan budak Ningbing saya? Saya meremehkan raksasa dengan IQ rendah itu. Pria dalam cahaya hitam setelah suara itu meraung sebentar, sebuah bola perlahan melayang keluar darinya. Di dalam bola, ada kristal es berwarna biru yang mengambang. Setelah kristal es ini berputar beberapa kali di dalam bola, mereka membentuk manusia es kecil. Klan Yuanling ini adalah Suiling di klan Yuanling, dan namanya adalah Hauku. Sebagai Dewa 30 Surga, Yu Sengtian dikendalikan olehnya,
setelah menemukan gerakan Luo Zeng kali ini adalah pertama kalinya mengirim pasukan dan pergi ke lapisan atas lapangan es untuk mengepung dan menekan. Awalnya mengira itu masalah penangkapan yang mudah, tetapi hasilnya adalah dia kehilangan tentaranya dan berbalik. Ini adalah hasil yang tidak dapat diterima untuk Hauku, jadi dia tentu saja sangat marah. Ho, tubuh kecil Hauku melompat keluar dari bola. Kelihatannya kecil, tapi nyatanya setinggi manusia. Bas, dengan gerakan ringan tangannya, dua bilah bulan terbalik yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di kedua sisi lengannya. Tepat ketika Hauku hendak memimpin budak roh 5 elemen ini untuk berangkat, jiwa yang datang berlari tidak jauh dari sana. Jiwa yang datang dari Yuan Chen, orang kuat di alam jiwa suci klan Senong, dia buru-buru datang untuk melaporkan Tuan Hauku, Luo Zeng telah turun, dan dia berada di gerbang Bingcheng. Yuan Chen Hauku sedikit terkejut dengan laporan itu. Rasanya setelah Luo Zeng lolos dari bencana kematian, dia hanya bisa menemukan tempat untuk melarikan diri dari sisi lain. Jika ini masalahnya, Hauku tidak punya pilihan selain menahan bocah itu untuk sementara waktu, dan hanya bisa menggantungkan harapannya pada klan Yuxiong dan Senong di dunia ibu. Tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi malah datang ke pintu, hatinya sangat gembira, saya ingin melihat, trik apa yang ingin dia mainkan. Setelah mengatakan itu, ia berkibar dan pergi langsung ke gerbang kota. Budak roh 5 elemen itu semua mengikuti di belakang Hauku. Di depan sebatang dupa, bongkahan es padat tiba-tiba jatuh dari atas kota es. Penjaga kota es cukup aneh, lapisan es di atas kepala mereka sangat padat, dan es padat hampir tidak mungkin jatuh tanpa kekuatan eksternal. Sementara para penjaga masih bergumam di dalam hati mereka, lapisan atas lapangan es digali, dan sesosok tubuh jatuh langsung dari lubang dan mendarat di depan gerbang kota es. Siapa yang datang? Cepat laporkan namamu. Penjaga ini datang dari ras sisi lain yang melekat pada peradaban Yuanling. Kesenjangan kekuatan antara ras di sisi lain juga sangat besar, dan kekuatan para penjaga ini jauh lebih rendah daripada budak roh 5 elemen. Namun, dengan perlindungan peradaban Yuanling, kehidupan ras lain ini tetap baik. Melihat Luo Zeng tidak menjawab, beberapa penjaga menikam Luo Zeng dengan senjata. Sosok Luo Zeng hanya bergoyang sedikit, dan tubuhnya telah melewati penjaga ini. Para penjaga hanya merasa mata mereka kabur, tangan mereka kosong, dan tombak yang mereka pegang muncul di tangan Luo Zeng. Desir, desir. Luo Zeng melemparkan tombak itu keluar, dan tombak itu membawa kekuatan yang menakutkan ke dinding es. Kemudian Luo Zeng melompat, lepas landas dengan bantuan ujung tombak, berdiri di atas dinding es, melihat ke kejauhan dan tersenyum, seharusnya ada gerakan yang lebih besar. Di 4 surga, Luo Zeng menghancurkan kuil klan Xiong sendirian. Tetapi pada saat itu, tubuh fisik Luo Zeng memiliki keuntungan besar, bagaimanapun juga, jiwa-jiwa yang itu memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak dapat melawan mereka sama sekali. Tapi ini 30 surga. Bahkan makhluk dari sisi lain 30 langit pun tidak lemah. Terlebih lagi, setelah transformasi jiwa yang dan sublimasi menjadi jiwa suci, kekuatannya juga meningkat secara dramatis, dan juga memiliki modal untuk melawan tubuh fisik. Luo Zeng berdiri di atas dinding es dan langsung menarik banyak perhatian. Tidak ada yang berani bertindak liar di kota es, dan Luo Zeng berdiri di sini adalah provokasi itu sendiri. Dari mana asalmu, bocah ras manusia yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati? Di platform tidak jauh dari sana, ada beberapa makhluk kekar, mereka ditutupi sisik perak, tinggi dan kekar, dengan rambut emas mengalir di kepala besar mereka dengan. Itu adalah klan Singaskala, yang pernah menjadi peradaban dominan dari 337 putaran kekacauan. Hubungan antara klan Singaskala dan peradaban Yuanling baik, setelah memasuki sisi lain, mereka langsung bergabung dengan peradaban Yuanling, mereka dapat dianggap sebagai kelompok peradaban sisi lain yang paling setia pada peradaban Yuanling. Melihat invasi Luo Zeng, orang-orang singa bersisik ini secara alami membangkitkan permusuhan yang kuat. Au, diiringi dengan raungan primitif, klan singa ini tiba-tiba melompat, dan setelah melompat berulang kali di atas bangunan yang terbuat dari es padat, mereka memanjat dinding es dan datang untuk membunuh Luo Zeng secara langsung. Singa bersisik ini tidak mengandalkan kekuatan gaib untuk bertarung, tetapi melatih naluri bertarung khusus. Dengan bantuan naluri bertarung, hampir setiap pukulan adalah pukulan fatal, atau tekad. Saat berhadapan dengan lawan yang kekuatannya sebanding dengan mereka, suku Singaskala hampir tak terkalahkan, tetapi begitu lawan lebih kuat dari diri mereka sendiri, peningkatan naluri bertarung mereka menjadi kekuatan mereka sendiri sangat terbatas. Tubuh fisik Luo Zeng telah diperkuat hingga batasnya oleh cutting body jade,
dan bahkan lebih diberkati oleh Chaotic Source Spirit. Dengan kekuatannya saat ini, kecuali budak roh 5 elemen itu, makhluk biasa di sisi lain secara alami tidak ada di matanya. Saat suku singa skala pertama bergegas ke Luo Zeng, tubuh Luo Zeng sedikit diturunkan, dan dia meninju ke atas, memukul perut suku singa skala dengan keras. Suku singa bersisik ditutupi dengan sisik yang sangat kuat, hanya perutnya yang lunak. Kekuatan pukulan Luo Zeng ditransmisikan di sepanjang perut, seluruh kerangka suku singa bersisik hancur dalam sekejap, dan langsung lamban oleh Luo Sisi Zeng. Baru saja menyingkirkan klan singa bersisik ini, klan singa bersisik kedua telah mengulurkan cakarnya dan menebas Luo Zeng. Tangan Luo Zeng seperti kilat, dan backhand datang lebih dulu, dan backhand menekuk cakar yang tajam, dan tubuhnya berputar dengan keras. Kemudian dia menggunakan anggota klan singa bersisik sebagai senjata dan berputar. Bang bang bang. Beberapa singa di belakang tidak bisa mengelak, dan langsung dihancurkan dari dinding es, dan kemudian Luo Zeng melemparkannya dengan keras, dan singa bersisik yang ditangkapnya terlempar ke ketinggian puluhan kaki, sebuah parabola ditarik, dan sebuah bangunan di kejauhan hancur. Gerakannya tidak cukup besar, Luo Zeng melihat ke kejauhan, karena dia ada di sini untuk menghancurkan pemandangan, semakin besar kebisingannya, semakin baik. Tepat ketika Luo Zeng berpikir tentang bagaimana membuat suara yang lebih besar, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya, ini benar-benar menakutkan, tapi itu saja. Mendengar suara itu, Luo Zeng terkejut. Tepat ketika dia baru saja berbalik, sesosok melintas di belakang Luo Zeng, itu adalah jiwa manusia, memegang pena lebih tinggi dari satu orang di tangannya, dalam sekejap mata, dia menarik ke arah punggung Luo Zeng. Luo Zeng tahu ada yang tidak beres, jadi dia ingin menjauhkan diri dari orang ini. Tetapi meskipun orang ini hanyalah jiwa yang, gerakannya seperti hantu, dan seluruh jiwa yang seperti belatung Tarsus, bergerak mengikuti gerakan Luo Zeng, dan pada saat yang sama dia menggesek pena. Sua, pukulan kedua digambar di dada Luo Zeng lagi. Pukulan ketiga, pukulan keempat, pukulan kelima. Luo Zeng mencoba yang terbaik dalam proses ini, menghindari, menyerang balik, dan bahkan terbang ke udara. Tetapi yang jiwa ini masih menjerat dirinya sendiri dan meninggalkan bekas di dirinya sepotong tulisan tangan. Pena itu berdebu, bintang-bintang siusan bergerak, segel. Setelah jiwa yang menarik 7 pukulan ke tubuh Luo Zeng, dia tiba-tiba mengeluarkan kalimat. Luo Zeng merasa seperti tulisan tangan di tubuhnya menjadi hidup, mereka bergerak seperti ular di permukaan tubuhnya, terhubung satu sama lain, dan menjerat Luo Zeng dengan erat. Kekuatan dalam tubuh Luo Zeng benar-benar tersegel, dan menghantam dinding es dari udara. Yang Hun berjalan perlahan dengan pena tinta di bahunya. Meskipun yang jiwa ini tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, tetapi menilai dari tubuhnya yang membungkuk, dia pasti sudah tua. Nama lelaki tua ini adalah Qiran, dan dia juga orang berpangkat tinggi dan berkuasa di klan Sennong, yang telah lama aktif di 32 surga. Hehehe, itu benar-benar pemuda yang tangguh. Dia memblokir invasi suku Jinwu dengan kekuatannya sendiri, dan sekarang dia langsung memasuki Yusengtian, kata Qiran sambil tersenyum tipis. Saat dia berbicara, dia perlahan mendekat dengan pena besar di pundaknya. Kuas besar itu adalah senjata ajaib unik yang disebut Kuas Fenglong. Bekerja sama dengan kekuatan gaib jiwa Qiran, segala sesuatu di dunia dapat disegel, bahkan keberadaan yang kuat di pantai seberang dapat dengan mudah disegel hanya dengan beberapa pukulan. Luo Zeng berbaring di tanah, menatap lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang tua yang melangkah ke alam jiwa suci ini cukup kuat di sisi lain. Tapi karena kamu berani masuk ke kota es, kamu mencari kematian, dan mereka akan sangat senang menyerahkanmu ke klan Yuanling. Qiran berjalan mengelilingi Luo Zeng, mengulurkan tangan untuk mengangkat Luo Zeng. Tapi saat Qiran menyebut Luo Zeng, tulisan tangan yang melilit tubuh Luo Zeng tiba-tiba pecah, dan segel tulisan tangan dilepaskan dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Qiran sangat terkejut, dan pada saat yang sama, rasa krisis yang kuat muncul di hatinya, dan dia mundur ke belakang. Bang! Meskipun Qiran mundur dengan sangat cepat, dia masih dipukul oleh Luo Zeng. Sudah lama sejak Qiran melangkah ke alam jiwa suci, dan stabilitas jiwa sebanding dengan tubuh fisik, tetapi tidak mudah untuk ditinju dengan tegas oleh Luo Zeng. Sementara seluruh jiwanya dihancurkan ke udara, Qiran dengan tegas mundur dari sisi lain. Di istana tertentu di dunia ibu, Qiran membuka matanya dengan keras, dan pada saat yang sama memuntahkan seteguk darah, seluruh wajahnya sepucat kertas, matanya menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. Qiran tidak tahu bahwa di mata Yuan Shitianzun, penanya yang memberikan kekuatan gaib tidak lebih dari pediatri. Pada saat yang sama dia baru saja menyegel Luo Zeng,
Yuan Shitianzun mulai membantu Luo Zeng membuka segel, dan pada saat yang sama mengingatkan Luo Zeng untuk memberinya pukulan kejutan ketika dia mendekat. Kekuatan Saint Soul Realm ini sangat kuat, sungguh tak terduga. Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Dia berpikir bahwa pukulan ini cukup untuk memusnahkan abu terbang dari jiwa suci Qiran, tetapi kekuatan jiwa suci Qiran jauh melebihi harapan Luo Zeng. Di loteng es tidak jauh di bawah, berdiri orang kuat lain dari alam jiwa suci umat manusia, Yuan Chen dari klan Senong. Dalam hal kekuatan, Yuan Chen dan Qiran tidak sebanding dalam kekuatan Paman Zong. Melihat Qiran dipukul dari sisi lain oleh Luo Zeng, Yuan Chen juga diam-diam terkejut. Qiran jelas ingin menjatuhkan Luo Zeng sehingga dia bisa mengklaim kredit untuk klan Yuanling. Imbalan klan Yuanling selalu murah hati, yang merupakan sarana dominasi klan Yuanling. Sekarang Qiran tidak hanya gagal menangkap anak ini, tetapi juga terluka parah dengan pelajaran ini, Yuan Chen secara alami tidak akan melangkah maju. Dia mundur diam-diam, dan jiwa yang awalnya berbentuk manusia, berubah menjadi filamen ini menyebar ke kedalaman kota es seperti angin yang terlihat. Membawa berita kepada Dewa Hauku juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Bocah manusia itu mengalahkan klan Singa Skala, dan juga menghancurkan jiwa suci dari sisi lain. Aku tahu siapa dia. Dia adalah Tuan Hauku sebagian besar budak roh 5 elemen yang mengejarnya musnah karena mereka mengejarnya. Kamu sombong sekali, kamu berani datang ke kota es, ayo kalahkan dia. Pantai lain tahu setelah asal Luo Zeng, ada minat yang kuat di matanya. Alasan minat ini secara alami sama dengan alasan kepindahan Qiran, karena dia adalah orang yang diinginkan klan Yuanling. Jika Anda menjatuhkannya, Anda akan mendapatkan banyak hadiah. Saudaraku, ayo pergi. Di sisi gerbang kota, beberapa makhluk pendek seperti kumbang raksasa melebarkan sayapnya, dan setelah terbang di sepanjang dinding es, mereka langsung menuju Luo Zeng. Bang bang bang. Kumbang raksasa ini baru saja mendekati Luo Zeng, hanya untuk melihat bayangan kepalan tangan di depan mereka berkedip, dan dihancurkan langsung dari dinding es. Tepat setelah kumbang raksasa dihancurkan, lusinan burung terbang menuju Luo Zeng. Tubuh burung-burung ini tidak lebih dari seukuran kepalan tangan, tetapi paruh mereka panjangnya 3 kaki. Di bawah terbang berkecepatan tinggi, mereka masih hidup satu persatu panah tajam. Makhluk biasa tidak bisa menghentikan tembakan burung-burung ini. Tetapi ketika Luo Zeng memiliki Chaotic Soul Spirit, kekuatan tubuh fisik mendekati tubuh kaku mutlak, dan burung-burung itu menabrak Luo Zeng tanpa menyadarinya, dan akhirnya bisa dibayangkan. Paruh burung yang tajam dan ramping itu langsung dipatahkan, dan burung yang rapuh dan kecil itu mengenai tubuh Luo Zeng dengan kecepatan tinggi, dan terguncang menjadi kabut darah. Ini adalah serangan bunuh diri serangan kelompok burung ini baru saja berlalu, dan 2 lagi bersenjata monster Riot dari pot racun memanjat dari dinding es, dan menaburkan racun warna-warni pada Luo Zeng, yang kebal terhadap semua racun, tidak takut sama sekali, dan melangkah maju untuk menendang rakasa Riot dari dinding es. Saat lebih banyak makhluk dari sisi lain berencana untuk berkerumun dan mengepung Luo Zeng, udara dingin tiba-tiba datang dari kejauhan, dan suhunya tiba-tiba turun drastis. Ada bayangan biru di kota es di kejauhan yang terus bergerak, dan saat bayangan biru bergerak, bangunan kota es seputih salju dengan cepat berubah menjadi biru tua, dan bayangan biru semakin menurunkan suhu. Di balik bayangan biru ini, ada banyak Moonfire Nu, Huan Lei Nu dan Ningbing Nu. Tuan Hauku ada di sini. Tuan Hauku ada di sini, anak manusia yang sombong ini pasti akan mati. Selalu ada harga yang harus dibayar untuk berlari liar di kota es. Luo Zeng mendengar suara dari bawah dinding es, matanya terkunci kuat pada sosok biru itu, dan dia berkata dengan lembut, tampaknya Tuan yang sebenarnya telah tiba, apakah Hauku ini kuat? Keberadaan peradaban spiritual yang benar-benar kuat ada di dalam surga 33. Yang paling penting hal di seluruh sisi lain adalah surga 33 berikut ini hanyalah area yang perlu dikendalikan dan dikelola. Saat kanal tebal mendekat, suhu di sekitarnya turun dengan cepat, dan bahkan bunga es poligonal yang indah mengembun di dinding es. Banyak makhluk dari pantai lain diam satu demi satu, menonton dengan tenang dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Hauku melayang ke sisi berlawanan dari dinding es, melayang di udara, sepasang mata tajam seperti pisau menatap Luo Zeng, dan kebingungan jelas tertulis di mata itu. Saya sangat terkejut, kata Hauku dengan suara bersih, jelas bahwa berdasarkan keberuntungan, saya menyingkirkan pengejaran budak roh 5 elemen, jadi saya harus menghargai kehidupan guk-guk saya dan bersembunyi di ibu dunia untuk mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk berani masuk ke kota esku? Sebagai anggota peradaban Yuanling, Hauku tidak hanya melewati kota jiwa, tetapi juga melewati tanah tulang perampokan,
dan juga memasuki gulungan gambar abadi, sepertinya ribuan pisau tajam tersembunyi di aura yang dipancarkannya, tidak peduli siapa yang melihatnya, itu akan merasakan tekanan. Luo Zeng menghadapi tatapan Houku, tetapi sangat tenang. Setelah Houku selesai berbicara, Luo Zeng tersenyum ringan. Keberanian adalah sesuatu yang secara alami akan Anda miliki ketika Anda ingin memilikinya. Itu bukan keberanian, itu hanya kebodohan. Houku berkata dengan wajah kosong, dia mengangkat tangannya, dan bilah bulan yang terbalik di kedua sisi lengannya bersinar dengan cahaya dingin. Semua makhluk di sisi lain, termasuk budak roh 5 elemen yang mengikuti Houku, membuka mata lebar-lebar. Bukan tugas yang mudah untuk melihat Lord Houku bergerak. Sudah puluhan ribu tahun sejak Lord Houku bergerak terakhir kali. Ini kesempatan langka untuk mengamati. Sayang sekali, lawannya terlalu lemah. Terlalu lemah. Luo Zeng berkata sambil tersenyum, kalau begitu ubah menjadi yang kuat, bagaimana? Mendengar kata-kata Luo Zeng, makhluk-makhluk di sisi lain, budak roh 5 elemen dan Houku sendiri agak aneh, dan pada saat yang sama terdengar suara bibi terkelupas di atas kepala semua orang. Lapisan es dari lapisan es bagian atas pecah dengan cepat, dan lapisan es setebal 100 kaki jatuh dengan keras. Boom! Tutup es besar langsung menutupi kastil es, dan kastil es yang bagus langsung hancur berkeping-keping, dan banyak makhluk dari sisi lain tidak punya waktu untuk bereaksi, dan langsung dihancurkan. Pada saat yang sama ketika tudung es jatuh, raksasa botak itu juga melompat turun, dan dengan ledakan, menginjak dinding es di samping Luo Zeng. Dinding es yang tebal tidak tahan melangkah dan runtuh. Menghadapi pengunjung aneh ini, banyak makhluk dari sisi lain menarik napas dalam-dalam. Raksasa turun dari atas lapisan es. Dia tidak memiliki perlindungan penutup api Dewa Yuanling, jadi dia bisa bertahan di tempat yang sangat dingin itu. Eksistensi macam apa raksasa ini? Raksasa botak itu menyanyikan lagu balat dengan irama yang unik. Luo Zeng mendengarkan sebentar, dan inti dari Tianzi telah melewati konten yang diuraikan, dan Luo Zeng menerjemahkan saudara dari klan Pang Hao ini memberitahumu bahwa dia bertemu denganmu lagi. Mata Houku melebar tajam, di satu sisi, dia terkejut bahwa raksasa botak itu melarikan diri dari penjara dingin, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Luo Zeng dapat memahami kata-kata raksasa botak itu. Untuk berkomunikasi dengan makhluk di luar kekacauan, peradaban Yuanling juga memikirkan banyak cara. Pendekatan mereka sama dengan sebagian besar peradaban, berharap untuk menguraikan bahasa Sanskerta dengan meringkas pengalaman yang kaya, menguraikan titik-titik cahaya itu, dan bahkan menguraikan suara mereka. Bahasa Sanskerta adalah kata-kata, titik cahaya adalah bentuk, dan suara adalah bahasa. Di antara mereka, teksnya adalah yang paling mudah untuk diuraikan. Setiap putaran peradaban dominan yang telah melewati kekacauan memiliki studi bahasa Sanskerta yang sangat mendalam, tidak terkecuali peradaban Yuanling. Namun, sangat sulit untuk menguraikan bentuk dan bahasa, atau dengan kata lain, makhluk dalam kekacauan tidak cocok untuk memasuki dunia misterius secara alami. Ini adalah batasan yang melekat pada kelahiran mereka. Namun, keterbatasan ini bukan tidak dapat diatasi. Misalnya, seperti Jiang Zia, setelah eksplorasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia secara bertahap beradaptasi dengan aturan dunia misterius. Tapi adaptasi semacam itu sangat tidak efisien, jadi setelah bertahun-tahun meraba-raba, Jiang Zia masih belum bisa keluar dari gunung. Lagi pula, pengejaran Jiang Zia hanya satu orang, dan peradaban Yuanling, sebagai peradaban tertua, memiliki banyak jenius di klan. Setelah menjelajah bersama, mereka secara alami tahu lebih banyak tentang penjelajahan dunia misterius daripada Jiang Zia. Peradaban Yuanling bahkan tahu cara bertarung, memasang jebakan, dan metode lainnya. Selama bertahun-tahun, mereka telah menangkap sejumlah besar makhluk di dunia misterius, hanya untuk memahami peradaban di dunia misterius. Setelah makhluk di dunia misterius ditangkap di sisi lain, mereka semua dipenjara dalam cuaca dingin penjara. Penjara dingin yang dibentuk dengan menggunakan cara unik untuk menurunkan suhu ke suhu yang sangat rendah sangat cocok untuk menahan makhluk dari luar kekacauan, dan juga nyaman untuk dipelajari oleh klan Yuanling. Peradaban Yuanling telah merumuskan serangkaian rencana yang cermat, yang disebut rencana penangkapan, tetapi pelaksanaan rencana penangkapan tersebut tidak berjalan mulus. Pada awalnya, banyak orang di peradaban Yuanling meninggal di dunia misterius. Lagi pula, bertarung di dunia misterius bukanlah kekuatan peradaban Yuanling. Peradaban Yuanling mengubah strategi rencana penangkapan setelah berbagai pertimbangan. Karena kamu tidak bisa mengalahkanmu di dunia misterius, kamu selalu bisa mengalahkanmu di pantai seberang. Dengan memasang umpan, makhluk di dunia misterius dibawa selangkah demi selangkah ke sisi lain.
Saat mereka diperkenalkan ke sisi lain, peradaban Yuanling mengerumuni dan menangkap mereka meskipun trik ini tercela, namun sangat berguna. Akibatnya, jumlah makhluk di penjara dingin mulai meningkat tajam. Setelah lama belajar, peradaban Yuanling tidak puas dengan hal ini. Karena jebakan yang dipasang oleh peradaban Yuanling sangat sederhana, ia hanya mengatur makanan di dunia misterius, memikat makhluk-makhluk itu untuk mengambil umpan selangkah demi selangkah. Di dunia misterius, makhluk yang akan tertipu hanya untuk makanan pada dasarnya adalah level yang sangat rendah. Kebijaksanaan makhluk-makhluk ini belum diaktifkan, selain memiliki naluri bertarung dan membuat semua jenis lolongan aneh, mereka hampir tidak memiliki fungsi lain, dan bahkan lebih mustahil untuk memahami peradaban di dunia misterius melalui makhluk-makhluk ini. Tapi klan Yuanling tidak bisa menemukan solusi yang lebih baik, jadi mereka hanya bisa mengatur jebakan dengan lebih hati-hati. Mungkin karena kebaikan Tuhan, seorang anggota klan Pang Hao tertarik oleh jebakan itu secara tidak sengaja, dan akhirnya jatuh ke dalam perangkap peradaban Yuanling. Setelah raksasa botak ditangkap, seluruh peradaban Yuanling mendidih. Meskipun peradaban Yuanling mengejar cara hukum yang sangat konservatif untuk strategi dalam kekacauan, mereka juga ingin tahu lebih banyak tentang dunia di luar kekacauan menyeret kekacauan ke dalam jalan hukum, yang sangat menunda akhir dunia, pada saat yang sama pergi untuk memahami dunia misterius dan mencari akhiran lainnya. Setelah sekian lama, mereka akhirnya menangkap seorang anggota klan Pang Hao yang bijak, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Namun, raksasa botak telah dipenjara selama 2 tahun, dan peradaban Yuanling tidak memperoleh apa-apa, apalagi berkomunikasi dengan raksasa botak, dan bahkan bahasa raksasa botak tidak dapat diuraikan namun, waktu raksasa botak telah dipenjara masih pendek, dan sebagian besar. Yuan anggota spirit klan lebih optimis, selama raksasa botak dipenjara di sini, mereka pada akhirnya akan dapat menggali informasi yang mereka butuhkan. Tanpa diduga, karena serangkaian kebetulan pernikahan, Luo Zeng langsung melepaskan raksasa botak itu. Bisakah kamu berkomunikasi dengan raksasa botak ini? Houku bertanya pada Luo Zeng dengan sungguh-sungguh. Luo Zeng mengangkat bahunya tanpa komitmen. Katakan padaku. Houku berteriak, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi pesawat ulang-alik biru dan bergegas menuju Luo Zeng. Tepat sebelum Houku bergegas ke dinding es, tinju besar turun dari langit. Boom! Pukulan raksasa botak itu menghancurkan Houku ke tanah. Ketika tinju menyentuh tanah, lingkaran gelombang kejut yang terlihat dengan mata terbuka terbentuk, dan semua dinding es, kastil es, dan bangunan kristal es yang tersapu oleh gelombang kejut itu langsung berubah menjadi bubuk setengah dari kota es hancur seperti ini. Tanda seru. Ya Tuhan, kekuatan pukulan raksasa botak ini sangat menakutkan. Aku ingin tahu apakah Tuan Houku baik-baik saja. Setelah melihat pemandangan ini, banyak makhluk dari sisi lain dan budak dari roh 5 elemen menunjukkan ekspresi kuat di wajah mereka warna kekhawatiran. Setelah 2 kali bernapas, mereka menghela napas lega. Garis-garis embun beku berputar di sepanjang kepalan tangan raksasa botak itu, embun beku itu memadat dan berubah menjadi lapisan es padat yang tebal, menutupi kepalan besar itu sepenuhnya. Wajah Houku muncul di lengan raksasa botak, tetapi wajah ini menghadap Luo Zeng. Apakah menurutmu jika kamu melepaskan orang ini, kamu akan dapat memenangkan permainan? Udara dingin adalah menyebar dengan cepat ke badan, kaki, leher, kepalanya. Dalam sekejap mata, raksasa botak itu membeku di tempat oleh es. Tubuh Houku muncul dari lengan raksasa botak itu, menatap Luo Zeng dengan mata mengejek, katakan padaku, bagaimana kamu berkomunikasi dengannya. Melihat adegan terbalik ini, Luo Zeng juga diam-diam terkejut. Jika kekuatan raksasa botak hanya berhenti di sini, dia mungkin seharusnya tidak masuk ke kota es. Melihat bahwa Luo Zeng tidak berbicara, Houku melompat lagi, merentangkan tangannya, dan 2 bilah bulan yang terbalik itu seperti sayap, menuju ke arah Luo Zeng. Itu baru saja melompat ketika terdengar suara pecah di belakangnya, dan tangan raksasa itu meremas Houku lagi. Retak, terdengar suara retakan dari telapak tangan raksasa botak itu, dan tubuh Houku hancur dengan mudah. Mendengar suara itu, wajah Luo Zeng tidak meregang. Keluarga Yuanling berevolusi dari berbagai elemen, dan mungkin tidak sesederhana itu untuk membunuh mereka. Misalnya, Ningbing Nu dan Yue Huonu semua memiliki inti spiritual mereka sendiri. Begitu inti spiritual mereka hancur, mereka juga akan jatuh. Seperti Huan Leinu sebelumnya, raksasa botak tampaknya tidak memiliki cara yang baik untuk membunuh ini tubuh tebal. Sebagai roh air di antara roh dari 5 elemen, saya khawatir itu tidak dapat dibunuh hanya dengan kekuatan kasar. Firasat Luo Zeng diverifikasi di saat berikutnya.
Gumpalan embun beku menyebar dari telapak raksasa botak itu lagi, berubah menjadi es tebal, sekali lagi membungkus raksasa botak itu dengan erat. Di dalam es padat yang telah memadat lagi, ada bercak pola biru-biru, dan lapisan es ini jelas lebih stabil. Setelah Hauku muncul dari es padat, itu tidak berhenti sama sekali. Dalam sekejap mata, dia melayang tinggi di atas langit, dan sebagian tubuhnya berubah menjadi tombak es yang panjangnya ribuan kaki. Saya melihat tubuh Hauku tiba-tiba berputar, dan tombak es itu melesat lurus ke bawah ke arah raksasa botak itu. Retak. Kekuatan tombak es ini luar biasa, tapi gagal menembus tubuh raksasa botak itu. Hauku mengerutkan kening, menyadari bahwa dia tidak bisa melukai raksasa botak itu dengan kekuatannya sendiri, jadi dia menari lagi, dan memadatkan tombak es kedua. Retak. Pistol es berwarna biru es melewati ketiak raksasa botak itu. Kemudian datanglah tembakan ketiga, tembakan keempat, dan tembakan kelima. Lusinan tombak es meluncur turun dari semua sudut, terus menguat, dan dengan kuat menahan raksasa botak itu di tempatnya. Setelah merasa hampir selesai, Hauku berhenti. Melihat karyanya sendiri, wajah Hauku menunjukkan warna puas, dan kemudian dia perlahan-lahan melayang ke arah Luo Zeng. Sebuah lubang besar telah terbuka di lapisan es bagian atas, dan butuh waktu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Udara dingin mengalir turun dari langit, dan suhu di kota es turun tajam. Seiring dengan penurunan suhu di Bingcheng, ada juga hati Li Beixue dan Feng Nu. Untuk alasan keamanan, kedua wanita itu tidak turun ke lapisan es yang lebih rendah bersama Luo Zeng dan raksasa botak. Sebelum itu, Feng Nu menghabiskan banyak upaya untuk memotong tutup es dan membiarkan raksasa botak menginjaknya. Kedua wanita itu mengenakan penutup api dari Dewa Yuanling dan mengamati dari atas lapangan es. Kekuatan raksasa botak ini sangat rata-rata. Li Beixue berkata dengan tatapan tetap, kamu seharusnya tidak membiarkan Luo Zeng mengambil langkah berisiko. Feng Nu terdiam beberapa saat sebelum berkata aku benar-benar melebih-lebihkan dia kekuatan. Dari segi kekuatan dan pertahanan, raksasa botak memang tidak lemah. Bahkan tombak es yang dilempar oleh Hauku dengan seluruh kekuatannya tidak bisa melukai raksasa botak itu sama sekali, itu hanya bisa menyegel raksasa botak itu. Tapi raksasa botak itu tidak memiliki sarana untuk membunuh Hauku. Dia selalu menggunakan mengubah roh air Hauku, sama sekali tidak mungkin. Luo Zeng menyaksikan Hauku melayang ke arahnya, dan matanya menunjukkan tatapan hati-hati. Kekuatan Dewa Yu Sengtian memang melebihi harapannya. Senior Yuan Shi Tianzun, bisakah roh air ini memiliki penanggulangan? Luo Zeng bertanya. Huan Leinu yang saya temui sebelumnya tidak dapat dibunuh dengan kekerasan, tetapi setelah Yuan Shi Tianzun menggunakan petir kunci penjara, dia mengubah Huan Leinu menjadi bentuk lain dan membunuhnya ya, kata Yuan Shi Tianzun mengangguk. Di antara seluruh umat manusia, dan bahkan seluruh peradaban di pantai seberang, Yuan Shi Tianzun mungkin adalah orang yang paling memahami peradaban Yuanling, dan dia memiliki pengekangan sendiri terhadap semangat 5 elemen. Faktanya, roh dari 5 elemen tidak memiliki bentuk. Sangat sulit untuk membunuh mereka, tetapi dalam konfrontasi jangka panjang dengan mereka, peradaban yang bersikeras pada jalan pamungkas telah mengembangkan beberapa metode konfrontasi mereka yang pernah. Berbagi peradaban yang mengikuti jalan pamungkas juga telah bertukar secara pribadi cara berurusan dengan peradaban Yuanling. Roh air itu sendiri tidak memiliki bentuk, tetapi bukan berarti tidak memiliki kekurangan. Metode yang paling khas adalah metode serangan api, sehingga api terkuat dapat menyegelnya di dalam dan membakarnya hingga bentuknya benar-benar hilang, dan kemudian menghilang, dapat membunuh roh air. Senior Yuan Shi Tianzun, bolehkah dia menggunakan cara seperti itu? Luo Zeng bertanya. Kami hanyalah roh, dan metode kami sebelumnya juga bergantung pada alat peradaban, tetapi dengan kekuatan supernatural roh ini, kami tidak dapat melawan roh air keabadian. Yuan Shi Tianzun menggelengkan kepalanya. Jika Dewa Api Zhurong ada di sini, dia bisa melawan Hauku dengan metode menyerang dengan api, tetapi api yang dikeluarkan oleh Zhurong yang memiliki sinar energi dan jiwa tidak cukup untuk mengancam Hauku sama sekali. Namun, ada metode lain. Yuan Shi Tianzun melanjutkan metode ini agak mirip dengan cahaya guntur yang terkunci. Ini adalah menemukan cara untuk mengubah roh air menjadi bentuk lain, dan kemudian membunuhnya. Itu disebut segel sipil, tetapi juga cukup sulit untuk menutup kanal. Yang paling penting adalah memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya setelah menyegelnya sementara. Yuan Shi Tianzun sedang berbicara, surat umat manusia mulai membalik halaman terus-menerus, rune segitiga muncul dari halaman tertentu. Pola berbentuk air digambar di bagian atas rune, sedangkan pola berbentuk tanah dan kayu digambar di kedua sisi bagian bawah. Luo Zeng, yang sedikit putus asa pada awalnya,
sedikit melompat ketika mendengar ini. Meskipun Yuan Shi Tianzun merasa sulit untuk dilawan, segel teknik sipil akhirnya memberinya kesempatan untuk melawan. Tepat ketika Luo Zeng sedang berkomunikasi dengan Yuan Taizun, Hauku telah terbang ke depan Luo Zeng, dan pada saat yang sama mengangkat bilah bulan yang membalik di kedua tangan, seolah-olah untuk mengambil kepala Luo Zeng kapan saja. Saya akan memberikan Anda satu kesempatan terakhir. Apakah Anda bagaimana memahami bahasa raksasa botak? Luo Zeng memandangi Hauku, menatap raksasa botak di belakang. Meskipun raksasa botak itu disegel dan tidak bisa bergerak, matanya masih bergerak dengan fleksibel, bahkan melalui es biru tua, dia masih bisa melihat mata merahnya yang marah. Baru saja melarikan diri dari penjara dingin, dan dibekukan oleh kanal tebal, kemarahan di hati raksasa botak dapat dibayangkan. Kemarahan membuatnya lebih kuat. Raksasa botak menyebutkan kepada Luo Zeng sebelumnya bahwa asal kekuatan klan Pang Hao mereka dari segel es kanal yang tebal mungkin tidak bisa menyegel raksasa botak itu. Pikiran Luo Zeng berubah dengan cepat, dan dia dengan cepat membuat penilaian. Faktanya, apakah raksasa botak dapat menembus lapisan es padat ini, Luo Zeng tidak tahu, tetapi saat ini dia hanya dapat memilih untuk menunda dan memberikan waktu kepada raksasa botak untuk memecahkan kebekuan. Senior Yuan Shi Tianzun, serahkan segel teknik sipil. Luo Zeng berkomunikasi. Yuan Shi Tianzun secara alami tidak ragu-ragu, mengulurkan tangannya dan menunjuk rune segitiga dengan ringan. Setelah rune segitiga berputar beberapa kali, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat lurus ke langit. Luo Zeng memegangnya di telapak tangannya setelah dikirim dari dunia batin. Melihat ketidaksabaran Hou Kupo, Luo Zeng dengan cepat berkata tentu saja dia memecahkan bahasa raksasa botak. Menguraikan bahasanya, mata Houku sedikit menyipit. Peradaban Yuanling juga mencoba metode ini. Tapi bahasa raksasa botak itu sangat rumit, dan kemungkinan setiap suara yang sesuai terlalu besar. Peradaban Yuanling tidak memiliki kekuatan komputasi yang kuat seperti peradaban penghitung. Dengan mempertimbangkan begitu banyak kemungkinan, mungkin perlu waktu lama untuk berhasil menguraikan faktanya. Peradaban Yuanling juga menyadari hal ini, itulah sebabnya mereka membekukan langit. Alasan intinya. Sosok hijau yang sebelumnya menghitung peradaban memberitahu Luo Zeng bahwa peradaban Yuanling tidak dapat menghancurkan inti Tianzi. Tetapi sebenarnya peradaban Yuanling bukan tidak mungkin. Peradaban Yuanling hanya ingin mengendalikan inti Tianzi pada waktu yang tepat, jadi tentu saja tidak mau menghancurkannya. Melihat mata Hauku yang tajam, Luo Zeng memberi isyarat, menggunakan metode menguraikan bahasa Sanskerta untuk menguraikannya adalah Luo Zeng. Benar-benar mengatakan omong kosong, pasti ada kesamaan antara bahasa Sanskerta dan bahasa, dan itu dapat diuraikan. Kesulitannya adalah tidak benar-benar tingkat. Tetapi kata-kata ini berhasil menarik perhatian Hauku, metode menguraikan bahasa Sanskerta. Peradaban mana yang pernah memiliki hukum? Apakah itu peradaban manusia? Sebenarnya ada banyak cara untuk menguraikan bahasa Sanskerta, dan setiap peradaban memiliki caranya sendiri. Peradaban spiritual memiliki juga merangkum hukum yang diuraikan oleh peradaban ini sekali. Karena Luo Zeng adalah manusia, Houku secara alami berpikir bahwa dia menggunakan hukum yang diuraikan oleh manusia. Hukum manusia. Luo Zeng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya menemukan peradaban yang hilang di sisi lain di 26 surga, dan metode peringkasan dalam peradaban itu. Luo Zeng memulai untuk berbicara omong kosong. Ada berbagai macam rahasia yang tersembunyi di pantai seberang, bahkan peradaban Yuanling tidak dapat menutupi semuanya, dan apa yang dikatakan Luo Zeng memiliki hidung dan mata, sulit bagi Hauku untuk menilai keasliannya, jadi dia hanya bisa mendengarkan dengan sabar. Terlepas dari itu dari Luo Zeng benar atau tidak, Hauku tidak terburu-buru. Ini 30 surga, ini dunianya, dan semuanya terkendali. Dalam proses omong kosong Luo Zeng, dia memperhatikan bahwa mata raksasa botak di belakangnya semakin merah, dan wajah bulat itu tampak sedikit terdistorsi. Retak, es padat yang membekukan raksasa botak itu hancur. Kulit raksasa botak itu berubah menjadi merah darah, dan tubuhnya membengkak dengan hebat. Kekuatan tak terbatas keluar dari tubuhnya, dan tombak es yang menjebaknya satu persatu diremas oleh tubuh besarnya, satu demi satu hancur. Boom! Raksasa botak itu melepaskan diri dari es, dan seluruh kota es mulai berguncang. Tinju berwarna merah darah menghantam Hauku lagi. Menyaksikan serangan raksasa botak itu, Hauku menunjukkan senyum mengejek. Sebagai roh air, itu abadi sama sekali. Ini adalah mimpi untuk bunuh diri dengan mengandalkan kekuatan kasar saja. Melihat tinju besar itu turun, Hauku tidak berniat mengelak. Setelah raksasa botak itu menghancurkan dirinya sendiri, lalu bekukan. Pada saat ini,
Mata Luo Zeng berkedip dan akhirnya menembak. Segel sipil segitiga dicetak di tangannya, dan jarak antara dia dan Hauku hanya sekitar 10 kaki. Wosh! Luo Zeng mengambil langkah di udara, dan dia berada di belakang Hauku dalam sekejap mata. Hauku berbalik dan menatap Luo Zeng dengan mata bingung. Mungkin itu adalah mata kesombongan yang dibutakan, dia tidak berpikir bahwa Luo Zeng dapat melukai dirinya sendiri. Menghadapi serangan Luo Zeng, Hauku hanya mencibir. Tetapi ketika Luo Zeng menunjukkan telapak tangannya, senyum Hauku tiba-tiba membeku di wajahnya. Segel sipil. Sebagai anggota klan Yuanling, Suiling tidak tahu apa-apa tentang segel teknik sipil. Benda ini telah merenggut nyawa roh air yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mengapa ada hal-hal di 30 surga? Ketika Hauku terkejut, sudah terlambat untuk mengelak, dan Luo Zeng menamparkan punggungnya, dan segel sipil segitiga tercetak di atasnya. Roh air bisa berbentuk apa saja. Jika mau, itu bisa diintegrasikan dengan seluruh kota es. Bisa juga dikatakan bahwa kota es ini adalah bagian dari tubuh Hauku. Tetapi pada saat segel tanah dan kayu muncul di atasnya, seluruh tubuhnya berubah menjadi coklat dan kuning, dan tampaknya berubah menjadi roh bumi dalam sekejap, dan cabang-cabang halus tumbuh dari tubuhnya, menjeratnya lapis demi lapis di sekejap mata. Kamu, Hauku, yang menyadari krisis, menjadi bingung dan kesal. Di bawah bentuk segel teknik sipil, itu tidak bisa terbentuk, dan bisa dikatakan pasti akan mati setelah menerima pukulan berat ini. Mati bersama. Pada saat ini, Hauku tiba-tiba merentangkan tangannya, menjerat Luo Zeng, dan cabang-cabang yang menjulur dari tubuhnya juga menjerat Luo Zeng. Cabang-cabang ini juga merupakan bagian dari tubuh Hauku, dan itu juga bisa manipulatif. Tubuh Luo Zeng berputar tiba-tiba, berusaha keluar dari tangan Hauku, tetapi segel teknik sipil hanyalah bentuknya, dan kekuatan Hauku tidak memiliki diskon. Sebagai pembangkit tenaga Immortal Realm, meskipun berada di bawah tekanan 30 surga, kekuatannya hanya lebih kuat dari Luo Zeng, dan Luo Zeng tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Hanya denganmu, masih ingin melepaskan diri dari tanganku. Hauku mencibir, sambil mendorong dahan untuk membungkus Luo Zeng lebih erat, dan tinju besar itu dengan cepat menekan mereka berdua ke tanah. Aku benar-benar tidak bisa membebaskan diri, tetapi kamu tampaknya telah mengabaikan satu hal. Ketika jaraknya hanya beberapa kaki dari tanah, Luo Zeng tiba-tiba berkata aku bisa mundur dari sisi lain. Mendengar ini, Hauku membeku sesaat, itu lupa, saya tidak menggunakan pasir jiwa yang rusak untuk menghentikan Luo Zeng. Luo Zeng, yang terjerat erat, menghilang dengan cepat. Luo Zeng telah melafalkan mantra sihir sebelumnya, dan pada saat terakhir, Hauku hanya punya waktu untuk berteriak dan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Boom! Dengan getaran di tanah, raksasa botak itu perlahan mengangkat tinjunya, dengan ekspresi sedih di wajahnya, temanku. Bagaimanapun, dia dapat meninggalkan penjara dingin sepenuhnya dengan bantuan Luo Zeng, dan dia menganggap Luo Zeng sebagai teman. Dia telah melihat situasi dengan jelas dengan pukulan barusan, tapi dia tidak bisa menarik kembali pukulan ini. Setelah melihat pemandangan ini, Li Beixue dan Feng Nu di lapangan es bagian atas juga duduk di tepi dengan kosong. Li Beixue masih baik-baik saja, tetapi bagi Feng Nu, Luo Zeng dan Dong Huang adalah hampir satu-satunya objek yang dapat dia ikuti, dan dia hampir tidak dapat menerima kejatuhan Luo Zeng seperti ini. Tepat ketika raksasa botak itu tertekan, sosok Luo Zeng diam-diam kembali ke sisi lain. Ketika dia mendengar lagu raksasa yang sedikit sedih, Luo Zeng tersenyum sedikit dan bersiul ke arah raksasa itu. Raksasa botak itu melihat Luo Zeng muncul lagi, dan memukul dadanya 2 kali, terlihat sangat bersemangat. Feng Nu dan Li Beixue juga menatap Luo Zeng dengan mata terbelalak, dan keduanya bereaksi setelah beberapa saat Luo Zeng baru saja mundur dari sisi lain dan menghindari pukulan fatal. Adapun budak roh 5 elemen, mereka semua berdiri di sana dengan tercengang. Tuan Hauku belum mati, Tuhan hanya bersembunyi. Menunggu kesempatan untuk memberikan pukulan fatal pada raksasa botak itu. Mereka tidak percaya bahwa Hauku jatuh seperti ini. Anda harus tahu bahwa Yu Sengtian telah lama bertanggung jawab atas Hauku, dan itu adalah otoritas absolut di Yu Sengtian. Pada saat ini, lingkaran halo tiba-tiba melayang di tanah, dan lingkaran cahaya itu melayang langsung ke atas kepala raksasa botak, mengikuti getaran halo, raksasa botak itu menghilang dalam sekejap. Ketika dewa lama dibunuh, yang membunuh akan berhasil sebagai dewa baru. Munculnya halo berarti bahwa raksasa botak telah menjadi dewa Yu Sengtian baru. Pada saat itulah budak roh 5 elemen memastikan bahwa Hauku telah benar-benar jatuh, dan seluruh Yu Sengtian mungkin juga mengubah penampilannya bersamanya.
Makhluk dari sisi lain di kota es bersembunyi di setiap sudut kastil es, diam-diam mengamati pertempuran. Ketika mereka menyadari kejatuhan Hauku, mereka semua memiliki ekspresi yang tidak dapat diterima di wajah mereka. Yuan Chen, orang kuat dari Roh Kudus dari klan Senong, mengerutkan kening, dan diam-diam menghilang begitu dia mundur. Meskipun Hauku bukan eksistensi terkuat di klan Yuanling, dia memiliki status khusus. Jika jatuh, itu akan berdampak besar pada seluruh struktur Yu Sengtian. Dia harus memberitahu klan Lishan sesegera mungkin. Kecuali bagian dari jiwa Yang, lebih banyak makhluk dari sisi lain yang sangat bingung. Mereka tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi pada Yu Sengtian, dan apakah mereka harus mengungsi atau tinggal di kota es Tuan Hauku benar-benar. Jatuh, anak dari ras manusia itu, anak dari ras manusia itu. Dia membunuh Tuan Hauku. Budak roh 5 elemen menjadi marah, dan mereka tidak memilih untuk mundur, tapi langsung menuju Luo Zeng seperti orang gila datang. Budak roh 5 elemen ini sangat kuat, tetapi status mereka di klan Yuanling tidak tinggi, lagi pula, mereka hanyalah budak yang dibuat oleh klan Yuanling. Di hadapan budak roh 5 elemen yang bergegas lurus, wajah Luo Zeng tidak berubah. Dia mengetuk jari kakinya dengan ringan di tanah, dan meluncur ke belakang untuk jarak tertentu, melihat bahwa Huan Leinu, yang bergegas di depan, telah mengenai kepalanya, sosoknya dengan cepat memudar, dan dia mundur dari yang lain, sisi lagi lari. Tanda seru. Sekarang kita pergi ke sisi lain lagi. Sekarang bagaimana kita menangani? Satu-satunya tujuan menghilang, dan budak roh 5 elemen ini jatuh ke dalam kebingungan lagi. Lagi pula, budak roh 5 elemen ini selalu hanya melakukan tugas, mereka jatuh ke kondisi tanpa pemimpin. Namun, kebingungan mereka tidak berlangsung lama, setelah beberapa saat, dengan cahaya putih mekar, sesosok besar muncul kembali. Butuh banyak upaya bagi Luo Zeng untuk mewarisi posisi Dewa Surga ke-14. Tapi raksasa botak itu adalah makhluk di luar kekacauan, dan memiliki pemahaman alami tentang bahasa Sanskerta, dan dia memahami kekuatan supernatural di lempengan batu dengan cukup cepat. Setelah kembali, raksasa botak itu memelototi budak roh 5 elemen, dan ekspresi ganas dengan cepat muncul di wajahnya yang gemuk. Bagi klan Yuanling, dia sama sekali tidak sopan. Wosh! Tubuh besar itu terbalik, dan tinju besar itu langsung menghantam Yue Huonu yang paling depan. Budak Monfire dan Ningbing ini juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mulai melarikan diri ke segala arah. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka melarikan diri, mereka tidak bisa melarikan diri secepat raksasa botak. Dong dong dong. Pukulan pertama raksasa botak itu tidak mengenai Yue Huonu, tapi dia mengejarnya dan menghancurkannya secara acak. Di depan raksasa botak, budak Monfire yang kekar itu seperti serangga yang merayap di tanah. Selama dipukul, baju besi dan inti spiritual di tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Situasi budak Ningbing adalah sedikit berbeda. Agak lebih baik, mereka berubah menjadi berbagai bentuk terbang dan menyebar ke segala arah, seperti ngengat putih. Tapi masih ada sejumlah besar budak es yang ditampar oleh raksasa botak, dan kemudian menghancurkan inti spiritual mereka. Sedangkan untuk budak petir ajaib, mereka mungkin yang paling aman. Raksasa botak itu tidak memiliki cara yang baik untuk mengambilnya, dan beberapa Huan Leinu bahkan melancarkan serangan balik, mengenai mata, lubang telinga, dan titik lemah pria botak itu. Namun, kerusakan Huan Leinu juga sangat terbatas pada raksasa botak setelah putaran konfrontasi yang tidak berbahaya. Huan Leinu hanya dapat memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ketika Luo Zeng kembali ke sisi lain lagi, budak roh 5 elemen di lapisan es hampir ditangani oleh raksasa botak. Makhluk lain di sisi lain memilih untuk melarikan diri, atau tidak tahu konfrontasi. Feng Nu dan Li Beixue turun dari lapisan atas lapangan es setelah melihat Luo Zeng. Kota es paling sentral telah direbut, apakah ada yang lain? Luo Zeng bertanya. Beberapa istana es yang tersisa secara alami jauh lebih mudah dari ini, belum lagi raksasa botak telah menjadi dewa, jadi itu tergantung pada dia tidak tertarik mengejar klan Yuanling, kata Feng Nu sambil tersenyum. Aku akan tahu jika aku bertanya padanya, kata Luo Zeng. Jadi Fuxi, keturunan, Dijun, Nuwa dan roh lainnya melayang di atas kepala Luo Zeng lagi, dan mulai menyanyikan lagu-lagu aneh bersama. Setelah bernyanyi, wajah Fuxi menunjukkan kebencian, kapan ini akan berakhir? Sungguh menyiksa bagi Fuxi karena harus menyanyikan balada idiot yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Ayo, Yuan Shi Tianzun sedang melatih orang lain, dan mereka akan dapat menggantikan kita dalam waktu singkat, Nuwa menghibur. Setiap kali Anda ingin berkomunikasi dengan raksasa botak, Anda membutuhkan para pahlawan umat manusia untuk bernyanyi, yang memang terlalu memotivasi. Itu hanya suara sederhana,
dan pembangkit tenaga ras manusia biasa dapat melakukannya. Yuan Shi Tianzun mencari beberapa pengganti di dunia batin Luo Zeng dan meminta mereka untuk membantu Luo Zeng mengucapkan. Setelah mendengar paduan suara, raksasa botak itu menunjukkan minat yang kuat di wajahnya. Berapa banyak kastil es lainnya? Selama itu dari klan Yuanling, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Dia membenci Yuanling klan sendiri, bagaimana? Anda bisa membiarkan mereka pergi dengan begitu mudah. 2000 mil jauhnya dari kota es, ada 3 kastil es yang terhubung dari ujung ke ujung. Ketiga kastil es ini seharusnya menjadi tempat berkumpul kedua setelah kota es di Yusengtian. Berita tentang jatuhnya kota es dan pembunuhan Hauku belum menyebar ke 3 kastil es, dan budak roh 5 elemen di kastil es belum menyadari krisis yang akan datang. Boom, boom, boom. Saat menutupi ketika tanah di atas es mulai bergetar, makhluk dari sisi lain dan para budak dari 5 elemen keluar dari kastil es satu demi satu. Ketika mereka melihat pendatang dengan jelas, wajah mereka berubah drastis, mereka berteriak sambil menghindar dengan kecepatan tercepat. Setelah sebatang dupa, ketiga istana es itu berubah menjadi reruntuhan. Di bawah bimbingan Feng Nu, raksasa botak itu bergegas ke tempat berkumpul berikutnya. Selama 3 hari ini, Yusengtian tidak damai. Semua kastil es yang dibangun oleh klan Yuanling dihancurkan oleh raksasa botak. Budak roh 5 elemen dan ras pihak lain yang menyerah kepada klan Yuanling juga menderita kerugian besar. Saat menghadapi raksasa botak, mereka tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya. Mereka menyerahkan hidup mereka atau mundur. Ras-ras di sisi lain itu tampak sedikit tidak bersalah, tetapi baik Feng Nu maupun Luo Zeng tidak berniat melepaskan mereka. Mereka memilih untuk bergabung dengan keluarga Yuanling, dan mereka memilih posisi mereka sendiri. Jika keluarga Yuanling dalam kesulitan, makhluk dari sisi lain ini juga akan membantu keluarga Yuanling. Dia dan Li Beixue datang ke depan kastil es terdalam di Yusengtian. Beberapa hari yang lalu, Feng Nu membawa Luo Zeng dan Li Beixue dan diblokir di depan kastil es ini. Sekarang kastil es ini kosong, dan budak roh 5 elemen yang ditempatkan di kastil es telah mundur ke surga ke-31. Melalui gerbang bintang di kastil es, kamu bisa pergi ke 32 langit, tapi gerbang bintang adalah untuk makhluk dalam kekacauan. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melewatinya, kata Luo Zeng kepada si botak raksasa. Setiap gerbang bintang berhubungan dengan suatu ras, dan hanya orang dari ras ini yang dapat naik dari gerbang bintang. Namun, sebagai anggota suku Pang Hao, raksasa botak seharusnya tidak memiliki gerbang bintang eksklusif, dan suku Yuanling seharusnya menjatuhkan raksasa botak itu dengan cara lain. Selain itu, raksasa botak menghadapi masalah lain, dia telah menjadi dewa Yusengtian, menurut aturan pihak lain, begitu dia menjadi dewa, dia akan terikat secara permanen di surga ini. Namun, Feng Ge dan Luo Zeng menjadi dewa satu demi satu, tetapi mereka tidak terikat. Ini membuat Luo Zeng sangat bingung, dan dia tidak tahu apakah raksasa botak akan diperlakukan seperti itu. Raksasa botak itu mengangguk, melangkah maju, dan mengangkat penutup atas kastil es, dan gerbang bintang tertata rapi di dalamnya. Dia mengulurkan jari-jarinya dan meraih gerbang bintang itu dari dalam, menumpahkannya ke seluruh es. Benda-benda ini sangat kecil, bagaimana saya bisa masuk? Kata raksasa botak dengan cemberut. Langsung saja masuk ke gerbang bintang, kata Luo Zeng. Stargate mirip dengan portal, dan individu tidak peduli seberapa besar mereka dapat memasukinya. Bahkan gerbang bintang ras besar seperti ras Yuanling berukuran hampir sama dengan ras manusia. Raksasa botak itu menatap gerbang bintang dan melangkah ke dalamnya. Seluruh tubuhnya langsung tersedot ke gerbang bintang, dan cahaya putih mulai bersinar di gerbang bintang. Tampaknya dia mengebor gerbang bintang dari klan telinga tikus. Apakah ini mungkin? Tanya Li Beixue. Luo Zeng mengangkat bahu, apakah dia bisa atau tidak, dia hanya bisa mencobanya sendiri. Di tengah jalan, Luo Zeng banyak berkomunikasi dengan raksasa botak itu. Setelah serangkaian pertempuran, ia juga menjalin persahabatan tertentu dengan raksasa botak, dan topik diskusi juga diperkaya. Tentu saja, Yuan Shi Tianzun juga mengambil kesempatan untuk meminta Luo Zeng mengajukan beberapa pertanyaan. Nama raksasa botak itu adalah Bofan. Tentu saja pengucapan namanya jauh lebih rumit dari ini. Yang membuat Yuan Shi Tianzun kecewa, klan Pang Hao tampaknya adalah ras yang sangat primitif. Meskipun Bofan dapat membaca bahasa Sanskerta dalam jumlah tertentu, dia tidak tahu banyak tentang dunia misterius pada umumnya. Dia hanya tahu bahwa Pang kontrol klan Hao. Ada 10 gunung besar, yang masing-masing luas dan tak terbatas. Dia tinggal di puncak salah satu gunung sepanjang tahun, dan hanya jatuh ke sisi lain dalam proses berburu lagi. Adapun ras,
wilayah, budaya, lainnya di dunia misterius, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang paling diketahui Bo Fan mungkin adalah keterampilan berburu, dan semua jenis binatang buas di pegunungan. Luo Zeng juga telah melihat binatang buas itu, yang merupakan monster yang dipenjara di penjara dingin. Mendengar jawaban ini, Luo Zeng dan Yuan Shi Tianzun sedikit kecewa. Satu-satunya hal yang dikonfirmasi sekarang adalah bahwa hubungan eksternal dari 33 hari adalah daerah pegunungan yang dihuni oleh orang-orang Bo Fan, dan tidak ada lagi yang diketahui. Namun, ketika Luo Zeng bertanya tentang Starry Sky Hornet Kun 7 warna, wajah Bo Fan tiba-tiba menunjukkan rasa hormat, dan dia memberitahu Luo Zeng bahwa Starry Sky Hornet Kun adalah binatang suci dari klan Pang Hao mereka, muncul, tidak peduli apa yang dilakukan anggota klan Pang Hao, pendeta tinggi klan Pang Hao akan memimpin semua anggota klan untuk bersujud dan berlutut. Tapi binatang suci itu tidak pernah turun, ia hanya melayang-layang di langit. Ras primitif mudah untuk membentuk kepercayaan. Menurut penilaian Yuan Shi Tianzun, orang Pang Hao dan Singkong Jiaokun mungkin tidak memiliki hubungan internal, tetapi Singkong Jiaokun telah melayang di atas San Xingtian karena suatu alasan. Ao Xiang di Gunung Besar, Pang orang Hao secara alami menganggapnya sebagai kepercayaan mereka. Ini pada dasarnya semua berita yang ditanyakan Luo Zeng dari Bo Fan. Bas. Gerbang bintang dari suku tikus telinga tiba-tiba bergetar hebat, memuntahkan semburan cahaya putih, dan tubuh Bo Fan melompat keluar dari gerbang bintang, dan dengan boom, itu menghantam tanah tidak jauh pergi di atas es. Saya bangun setelah berguling beberapa kali. Gagal. Mata Li Beixue dan Feng Nu berkilat. Mereka sudah mengharapkan situasi seperti ini, masuk melalui gerbang bintang suku telinga tikus, akan sangat sulit untuk bisa naik. Aku tidak terbang, Bo Fan menyentuh kepalanya yang botak. Luo Zeng tersenyum sedikit kalau begitu coba gerbang bintang lain. Bo Fan mendengarkan pendapat Luo Zeng dan melangkah ke gerbang bintang lain lagi. Hasilnya sama, dan dia masih dikeluarkan. Setelah dia mengubah beberapa gerbang bintang berturut-turut, Luo Zeng menghela nafas dan berkata sepertinya kita harus menggunakan cara lain untuk mengirimmu. Apa cara lain? Bo Fan menunjukkan ketidakberdayaan di wajahnya, dia selalu. Mereka, semua ingin kembali ke klan mereka sendiri, dan tidak mau tinggal di pantai seberang. Saya khawatir saya harus mencarinya dari keluarga Yuanling, kata Luo Zeng. Saya tidak bisa pergi ke San Xingtian, kata Bo Fan cemas. Tapi aku bisa, aku akan membantumu menemukan cara untuk masuk ke San Xingtian, Luo Zengdao. Mendengar jawaban ini, Bo Fan menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya, lalu, apa yang bisa saya lakukan? Bantu kami untuk memerintah Yu Sengtian dan menahan klan Yuanling, Luo Zengdao. Selama pembersihan Bo Fan, klan Yuanling memilih untuk mundur untuk sementara waktu kecuali budak roh 5 elemen yang dibunuh oleh Bo Fan, sisanya mundur ke 32 surga. Meskipun kastil es di Yu Sengtian musnah, begitu Bo Fan pergi, klan Yuanling pasti akan kembali. Jika Bo Fan tetap di sini, secara alami akan membantu umat manusia secara bertahap mengendalikan Yu Sengtian. Luo Zeng memiliki ide ini sebelumnya, tetapi jika Bo Fan dapat naik, dia tidak memiliki cara untuk mempertahankannya. Sekarang Bo Fan sendiri tidak bisa pergi, wajar untuk memanfaatkan ini, dan sebagai gantinya, Luo Zengzi akan membantunya menemukan cara untuk naik ke langit. Mata besar Bo Fan berkedip beberapa kali, dan dia setuju dengan anggukan. Meskipun klan Pang Hao adalah ras yang sangat primitif, Bo Fan tidak bodoh, dia mengerti bahwa Luo Zeng tidak akan membantu dirinya sendiri tanpa alasan, sama seperti dia membantu Luo Zeng, karena Luo Zeng dan dirinya sendiri memiliki musuh yang sama, dan mereka memiliki kesamaan nilai guna. Feng Nu, bagaimana kalau kamu tinggal di Yu Sengtian dan membantu Bo Fan? Luo Zeng menoleh dan berkata kepada Feng Nu. Dikatakan bahwa itu adalah bantuan Feng Fei, tetapi sebenarnya dikendalikan oleh Feng Fei, lagi pula, Bo Fan hanya bisa menjadi preman di sebagian besar waktu. Feng Nu tidak menolak, tetapi berkata dengan sedikit ragu tapi aku tidak bisa berkomunikasi dengannya. Luo Zeng adalah satu-satunya yang dapat berkomunikasi dengan Bo Fan secara normal. Tidak masalah, aku akan menjelaskan semuanya dengan baik, dan dia akan mematuhi perintahmu, kata Luo Zeng dengan tegas. Yang harus dilakukan Bo Fan adalah membunuh semua klan Yuanling yang telah memasuki Yu Sengtian, atau ras asing yang diidentifikasi oleh Feng Nu, hanya membutuhkan instruksi sederhana dan tidak memerlukan komunikasi yang terlalu rumit. 3420